Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Baik, ikhwani fiddin, azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita sampai ar-ruknu ar-rabi, rukun salat yang keempat. Rukun salat yang keempat, beliau mengatakan ar-ruku'u fi kulli raq'atin. Rukun yang keempat adalah ruku' di setiap rakaat. Di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam salat. Wa qad thabata ar-ruku' fi sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa wajibil kitab was sunnah wal ijma'. Dan telah datang keterangan perintah tentang ruku' ini di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya adalah wajib. Wajib dari sisi wajib lebih dari sekedar kewajiban, yaitu termasuk rukun. Berdasarkan Al-Qur'an tadi dan juga berdasarkan sunnah dan ijma'. Tidak ada para ulama atau seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan ruku itu bukanlah suatu rukun di dalam sholat. Baik. Kemudian beliau mengatakan wahwa fil lughati al-inhina. Ruku itu artinya apa? Secara asal bahasa Arab, ruku itu adalah al-inhina. Inhina itu artinya adalah membungkukkan punggung. Membungkukkan punggung. Punggung ya, punggung dibungkukkan. Nah, sebagai bentuk penghormatan. Jadi apa? Ruku itu punggungnya dibengkokkan, bungkuk itu dibengkokkan dalam rangka penghormatan, ta'zimullah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh sebab itu ada sebagian para ulama dan juga terdapat hadis yang sahih tentang larangan membungkukkan punggung dalam rangka penghormatan kepada selain Allah. Nah, ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya kita membungkukkan punggung kepada sesama manusia dalam rangka penghormatan. Nah, sampai membungkuk seperti itu dalam rangka menghormati mereka seperti tidak diperkenankan. Karena apa? Karena ini adalah salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga alasan yang kedua, karena apa? Membungkukkan punggung itu merupakan salah satu kebiasaan orang kafir, yaitu penyembah matahari. Orang-orang yang agamanya penyembah matahari atau bisa dikenal bisa dilihat orang-orang Jepang dan yang lain. Itu mereka salah satu bentuk penghormatan kepada sama manusia adalah dengan membungkukkan punggung mereka. Dan itu suatu hal yang tidak sesuai dengan syariat kita, syariat Islam. Nah, maka
Kalau kita di dalam adat masyarakat kita setempat ya, mungkin dalam pergaulan dengan orang-orang tua, kita memang disyariatkan untuk menghormati kepada orang tua. Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yuwakkir kabirona. Tidaklah termasuk golongan kita umat Islam yang tidak yuwakkir, menghormati orang yang lebih tua, wala yurahhim shaghirana, dan yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Nah, Islam diperintahkan yang lebih kecil disayangi, yang tua dihormati. Nah, kita menghormati orang-orang yang lebih tua usianya. Tetapi tentu saja bentuk penghormatan tadi tetap harus kita sesuaikan ya, tetap harus kita perhatikan rambu-rambu syariat. Nah, boleh kita misalnya menundukkan misalnya kepala, misalnya menundukkan menundukkan kepala, atau misalnya mencium tangan mereka, atau mencium kening mereka, atau yang lain. Tapi kalau sampai rukuk membungkukkan punggung seperti itu, tidak diperbolehkan ya, dalam rangka walaupun adat, tetapi adat seperti itu karena adat ini bertentangan dengan syariat, maka tidak diperbolehkan. Baik. Nah, tadi ya, ruku adalah inhina. Inhina artinya membungkukkan punggung. Baik. Kemudian juga sifat membungkukkan punggung tadi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana idza raka'a lam yaskhas ra'sahu wa lam yusawwibahu. Nah, bahwa Rasulullah SAW jika ruku, ruku tadi membungkukkan punggung, tapi membungkukkan punggung itu bagaimana bentuknya? Maka Aisyah menjelaskan Rasulullah itu jika ruku lam yaskhas itu tidak naik ra'sun itu kepalanya itu tidak naik dari punggung ya, jadi punggungnya ditekuk dan juga kepalanya ikut. Posisi antara kepala dan punggung itu bagaimana? Kepala tidak lebih tinggi, lam yaskhas, walam yusawwib, merendah, tidak merendah, tidak lebih rendah, dan juga tidak lebih tinggi. Artinya sejajar antara punggung dan kepala itu sejajar rata. Nah, seperti itu. Dibengkokkan, dibungkukkan antara punggung dan kepala sejajar. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang lain, annahu kana yusawwihi hatta law sabba alaihi al-ma lastaqarra. Sungguhnya Rasulullah itu jika ruku yusawwi itu meratakan, rata. Antara punggung dan kepala itu rata. Punggungnya rata, yaitu antara tulang-tulang punggungnya rata dan kepalanya rata, sampai diibaratkan hatta law sabba alaihi al-ma, kalau seandainya dikasih air, punggung itu disiram air, itu lastaqarra, airnya itu akan tenang. Karena tidak ada tempat yang lebih rendah. Nah, ini hanya ibarat yang menunjukkan benar-benar ratanya Rasulullah SAW di dalam ruku. Membungkukkan punggung tadi antara tulang-tulang punggung dan tulang kepala itu diusahakan rata. Tidak rendah dan juga tidak ke atas. Nah, seperti itu bagi orang yang mampu, yang sehat, tidak ada kelainan tulang atau tidak ada penyakit, maka diusahakan sunnah Nabi seperti itu. Baik. Warruku'u mujzi'u minal qa'im huwa an yanhaniya hatta tablugha kaffahu rukbataihi. Nah, juga di sini beliau Syaikh Fauzan menjelaskan tentang posisi tangan ya. Tadi membungkukkan, ruku itu punggung dibungkukkan, itu tangannya itu hatta tablugha kaffahu, kedua telapak tangannya itu menempel atau memegang rukbataihi. Rukab namanya ini, dengkul itu bahasa Indonesia? Lutut ya. Jadi kedua telapak tangan memegang lutut. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa
telapak tangan itu tafrij yadaihi. Tafrij itu direnggangkan. Jadi telapak tangan ini pada waktu memegang lutut ini tidak tidak merekat atau tidak menempel satu dengan yang lain, tapi dibuka, direnggangkan seperti itu. Ini juga yang tangan kiri megang telapak kanan megang lutut kanan, kiri yang kiri sambil jari-jari direnggangkan. Baik. Jadi hatta tablugha kaffahu rukbatayhi. Kaffahu kedua telapak tangannya menempel atau memegang kedua lututnya. Idza kana wasat al-khilqah, jika memang orang tadi wasat khilqah itu ya artinya normal ya, bentuk tubuhnya itu normal. Artinya ya normal. Maksudnya apa? Ghairu tawil yadain au qasirahuma. Artinya tangannya itu tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Dalam arti pendek atau panjang itu di luar kenormalan ya, di luar sesuatu yang normal. Tapi kalau memang panjang pendek itu sesuai dengan bentuk tubuh ya normal, maka tetap sama. Tapi kalau misalnya ada orang tangannya tidak normal, sangat pendek sekali misalnya. Maka bagaimana posisi mereka? Maka maka cara beliau mengatakan qaddara atau kuddira dzalika min ghairi wasatil khilqah, dan diperkirakan bagi orang-orang yang keadaan tangannya itu tidak normal. Artinya apa? Artinya tangan itu menyesuaikan kondisi punggungnya tadi. Artinya bagaimana punggungnya itu bisa rata, antara kepala dan punggung bisa rata, tangannya disesuaikan apakah memegang paha atau mungkin di bawahnya, di bawah lutut atau yang lain. Intinya bagaimana posisi punggung itu bisa rata antara kepala dan punggung. Nah, itu bagi orang-orang yang tangannya itu tidak rata mungkin atau terpotong atau yang lain, disesuaikan. Nah, tangan bagi yang normal memegang lutut, bagi yang tidak diperkirakan posisi ruku punggung dan kepala rata. Baik. Kemudian wal mujzi minar ruku', dan mujzi artinya ruku' yang sah, yang benar itu fi haqqil musalli al jalis, bagi orang yang salat sambil duduk. Nah, tadi bagi orang salat yang sedang berdiri. Tapi bagaimana kalau salatnya itu duduk sambil bersila misalnya? Maka posisinya adalah muqabalatu wajhihi ma wara'a rukbatayhi minal ardi. Muqabalatu wajhihi, wajahnya itu menghadap, muqabalah menghadap ma wara'a rukbatayhi, apa-apa yang rukab, apa-apa yang wara itu setelah ya, apa-apa yang di depan rukbatayhi tadi, di depan dengkul, di depan lutut, minal ardi. Nah, misalnya posisi kita bersila ya misalnya, berarti wajah itu menghadap bumi yang di depan di depan lutut. Nah, jadi lutut kita di sini misalnya, maka bumi ada di depannya sini, kita menghadap seperti kita menghadap wajah kita hadapkan ke bumi, menghadap ke bumi di depan lutut. Dengan posisi sujud nanti lebih rendah daripada ruku ya. Ruku itu kita menunduk, wajah ditundukkan menghadap bagian bumi yang ada di depan kedua lutut. Nah, ini bagi orang yang duduk. Baik. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa di dalam ruku ini juga perlu tumakninah ya. Tumakninah artinya apa? Tumakninah itu artinya adalah al-istiqrar ya, ketenangan dan kadar atau bagi berapa lama atau kapan seseorang itu dikatakan tumakninah atau khusyuk di dalam sholatnya adalah minimal itu dia mempertahankan posisi rukuk tadi ya, rukuk tadi Allahu Akbar, punggung dibungkukkan sejajar kepala,
kemudian dipertahankan posisi itu minimal bisa membaca 1 kali zikir. Ya, minimal itu dikatakan tumak nina itu minimal bisa membaca 1 kali zikir. 1 kali zikir ya, subhana rabbiyal azim. Ini sudah dikatakan tingkatan tumak nina yang paling minimal. Nah, itu artinya apa? Seseorang dikatakan tumak nina. Dan kalau ada orang sholat atau kita jadi makmum misalnya, dan imamnya itu sangat cepat, sehingga kita artinya ruku Allahu Akbar tidak mampu, tidak sampai bisa membaca 1 kali zikir, subhana rabbiyal azim, tidak bisa, subhana saja langsung sudah sami Allahu liman hamidah misalnya. Itu berarti apa? Ini dikatakan orang itu tidak tumak nina. Jadi ukuran tumak nina atau tidak tumak nina itu ukurannya tadi ya. Jadi seseorang mempertahankan posisi tadi mampu untuk membaca 1 kali zikir. Nah, zikir yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Tapi yang pertama ini wajib, termasuk rukun. 1 kali membaca zikir. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin juga berfatwa juga apa? Bahkan seseorang itu boleh, seorang makmum boleh memisahkan diri, al-infisal. Boleh memisahkan diri dari imam yang tidak mampu seseorang membaca tumak ninah tadi. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin berfatwa seperti dalam Syarah Mumti, dalam kitab dalam bab Sholatul Khauf, yaitu sholat dalam peperangan, itu dijelaskan bahwa ada beberapa keadaan seorang makmum itu boleh memisahkan diri dari imam. Jadi pada asalnya makmum itu harus ikut imam ya. Imam ruku, dia ikut ruku. Dan tidak boleh memisahkan diri. Salam duluan tidak boleh. Kecuali dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama dalam sholat khauf. Dalam sholat perang, dalam waktu perang. Nah, ada pasukan menghadap musuh, ada pasukan sholat. Nanti imam 1 rakaat bersama pasukan yang pertama. Setelah itu imam berdiri, menunggu. Kemudian pasukan yang pertama tadi sholat sendirian. Sampai selesai salam, baru datang pasukan yang kedua. Nah, artinya apa? Dalam sholat khauf, itu makmum boleh mendahului imam. Imam yang belum selesai, makmum sudah selesai. Kemudian bentuk yang kedua adalah apa? Diperbolehkan seorang makmum itu infisal, memisahkan diri dari imam jika imam itu membaca suatu surat atau bacaan yang panjang, kharij minas sunnah. Bacaan yang sangat panjang sampai melebihi batas sunnah. Nah, dalilnya adalah hadis yang disebutkan Anas bin Malik dalam kisah siapa? Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal pernah menjadi imam, kemudian ada membaca surat yang panjang, ada makmum yang akhirnya infisal. Infisal itu misahkan diri. Ya, Mu'adz masih baca dan dia sudah rukuk duluan, kemudian menyelesaikan sholat duluan, salam duluan, kemudian pulang duluan, imamnya belum selesai, dia sudah selesai. Padahal awalnya dia ikut jadi makmum. Kemudian melapor kepada Rasulullah bahwa Mu'adz sholatnya lama sekali. Nah, dan Rasulullah yang dimarahi adalah Mu'adz bin Jabal ya. Rasulullah sangat marah kepada Mu'adz bin Jabal dan tidak menegur, tidak menyalahkan orang tadi. Kenapa kamu misahkan diri dari imam? Seperti tidak. Dari hadis ini beliau ambil kesimpulan bahwa boleh seorang makmum memisahkan diri dari imam. Kalau memang panjangnya itu keluar dari sunnah. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan bahwa seorang makmum boleh infisal dari imam dalam keadaan tadi. Bahwa imamnya itu sangat cepat sehingga seorang makmum tidak bisa tumak ninah. Tidak bisa membaca 1 kali zikir. Subhana rabbiyal azim. 1 kali saja tidak bisa. Ini maka boleh dia infisal. Infisal tidak artinya sholat sendirian, tidak ikut imam. Karena sholat tanpa tumak ninah sama saja. Tidak sah, tidak diterima sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah boleh infisal jika seorang makmum sholat maghrib dan imamnya sholat isya. Nah, misalnya kita sedang, misalnya ada orang safar ya. Kita dari Semarang misalnya atau dari Surabaya.
kemudian naik bis sampai sampai di Klaten misalnya, rumah kita di Gelanggu misalnya, saya nanti sholat sekalian, saya jamak maghrib dan isya di rumah. Ternyata sampai di rumah sudah sholat isya jamaah. Kemudian dia ikut jamaah padahal belum sholat maghrib. Imamnya sholat sholat isya. Dia belum sholat maghrib. Maka orang tadi sholat maghrib 3 rakaat. Imam rakaat ketiga, imamnya berdiri, dia salam ya. 3 rakaat, maghrib kan 3 rakaat, imam berdiri rakaat keempat dan dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian baru ikut imam lagi. Nah, ini boleh infisal. Infisal berarti memisahkan diri dari imam. Itu 4 keadaan ya, seseorang boleh infisal, dan syahidnya tadi di dalam ruku tadi bahwa ruku itu juga harus tumakninah. Artinya apa? Dipertahankan posisi ruku sejajar tadi, minimal 1 kali bisa membaca zikir. 2 kali, 3 kali, ini lebih afdal. Nah, baik. Kemudian ruknani al-khamis wasadis. Rukun yang ke-5 dan ke-6. Ar-raf'u minar ruku' wal i'tidalu waqifan kahali qablihi. Raf'u itu mengangkat badan dari ruku ya. Allahu Akbar dari ruku, setelah rata antara punggung dan kepala, kemudian dia angkat. Sami'allahu liman hamidah. Angkat badannya, setelah tadi dibungkukkan, dia angkat lagi. Wal i'tidal itu sampai lurus. Nah, jadi mengangkatnya itu sampai lurus. Jadi kadang-kadang ada orang Sami'allahu liman hamidah masih miring, langsung Allahu Akbar sujud. Ini juga salah ya. Jadi rukunnya kurang. Rukun yang ke-5 itu rafa, mengangkat. Ke-6 sampai i'tidal, sampai benar-benar berdiri tegak. Seperti keadaan sebelumnya ya. Sebelum ruku maksudnya. Sebelum ruku kita berdiri tegak, kemudian kita bungkukkan, maka setelah ruku pun kita harus sama seperti tadi sebelum ruku, yaitu berdiri tegak. Nah, ini termasuk rukun yang ke-6. Beliau mengatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama ala fi'lihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal ini, yaitu mengangkat kepala dan punggungnya sampai tegak senantiasa dalam salatnya. Wa qala, dan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Nah, beliau setelah rukuk senantiasa mengangkat kepala dan punggungnya sampai tegak, dan beliau mengatakan kepada kita, salatlah seperti aku salat. Nah, maka kita juga wajib meniru tata cara salat Nabi tadi, yaitu dengan i'tidal. Namanya i'tidal ya, sami'allahu liman hamidah sampai tegak, dan tumakninah tadi, tumakninah bisa membaca 1 kali zikir. Nah, sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, 1 kali minimal bisa membaca Rabbana walakal hamdu. Baik. Kemudian yang selanjutnya ruknu sabi, rukun yang ke-7, as-sujud. As-sujud ya, sujud. Baik. Beliau mengatakan, huwa, sujud itu adalah wada'ul jabhah alal ardi. Sujud itu secara bahasa adalah meletakkan jabhah. Jabhah itu kening di atas bumi. Kalau ruku itu membungkukkan punggung. Itu ruku secara bahasa. Kalau sujud itu meletakkan dahi di atas bumi secara bahasa. Meletakkan dahi atau menempelkan dahi di bumi. Wa yakunu 'alal a'dha'i sab'ah. Dan tetapi dalam sujud secara salat itu bukan hanya dahi saja, tapi harus ada 7 anggota badan. Nah, kalau secara bahasa, asal kata bahasa, orang sujud itu yang penting dahi. Yang penting dahi nempel tanah, walaupun tangannya di atas. Seperti itu dikatakan sujud secara bahasa ya. Tapi kalau di dalam ilmu syariat, sujud dalam sholat, itu yang menempel harus 7 anggota badan. Apa saja anggota badan tadi? Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, yang pertama dahi,
dan hidung. Ini jadi satu ya. Dahi dan hidung. Nah, dahi dan hidung itu jadi satu, dihitung satu. Kemudian kedua telapak tangan, berarti 3. Jadi dahi, kedua telapak tangan jadi 3. Kemudian kedua lutut, 4, 5. Kemudian ujung jari kaki, 6, 7. Nah, seperti itu harus ya, ini harus tersentuh bumi. Dan yang sering lupa adalah jari kaki kadang-kadang mungkin terangkat. Jari kaki ini tidak boleh terangkat ya, harus nempel 7 anggota badan tadi. Jadi jari kaki ujung-ujung harus nempel. Baik, itu sujud secara syariat, harus 7 anggota badan. Baik. Fi kulli rak'ah marrataini, dalam setiap rakaat itu 2 kali. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kepada Allah dan sujudlah. Dan sujud itu juga salah satu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud itu salah satu bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh seorang manusia bersujud kepada selain Allah. Tidak boleh seorang manusia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud termasuk hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini suatu bentuk pengagungan, suatu bentuk ibadah, perendahan diri yang paling paling dekat keadaan, yang paling dekat antara seorang hamba dan Allah. Bentuk perendahan yang paling mulia kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Baik. Walil ahadits al-waridah min amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihi wa fi'lihi lahu. Dan juga banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah memerintahkan untuk sujud. Nah, di antaranya hadis beliau ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Nabi, ya Rasulullah, aku memohon kepada engkau agar bisa menemanimu di sorga, menjadi teman dekatmu di sorga. Maka Rasulullah mengatakan a'inni ala nafsika bikatratis sujud. Nah, bantulah aku untuk mewujudkan itu dengan kamu berbanyak sujud. Berbanyak sujud itu salah satu keutamaannya adalah menaikkan derajat seseorang di surga. Menaikkan derajat seseorang di surga sehingga bisa dekat kepada Rasulullah SAW. Dan kita tahu Rasulullah itu tempatnya di surga yang tertinggi. Di wasilah. Suatu tempat yang tertinggi di surga. Baik. Dan beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Wal a'dha'u sab'ah ya, dan 7 anggota badan tadi, jabhah wal amf. Tadi dahi dan hidung menjadi 1 ya. Kalau dahi nempel, hidung tidak nempel, ini sudah sah. Jadi hidung itu ikut dahi ya. Hidung itu tambahan. Dahinya inti. Jadi kalau ada orang sujud dahinya nempel, hidungnya tidak nempel, itu sudah termasuk rukun. Tapi kalau hidungnya nempel, dahinya tidak, ini tidak sah. Tidak termasuk atau termasuk tadi tidak melakukan kewajiban. Tidak melakukan kewajiban tunjuk anggota badan. Nah, jadi dahi dan hidung jadi 1, kemudian 2 telapak tangan, rukbatan, kedua lutut, wa atraful qadamain, dan juga atraf ujung telapak kaki ya. Bukan ujung telapak kaki itu berarti seperti ini tidak ya, tapi ditekuk ya. Nanti ujung jari menghadap kiblat. Jadi ditekuk. Ya, ini misalnya kaki, ini ujung jarinya ditekuk seperti ini. Yang nempel ininya bukan seperti ini ya, tapi ditekuk. Nah, baik. Fala budda an yubasir kullu wahid min hadhihi al-a'dha' min hadhil a'dha' maudhi as-sujud hasbal imkan. Maka fala budda harus yubashir ya, bersentuhan langsung setiap anggota badan yang 7 tadi harus bersentuhan langsung dengan tempat sujud sesuai dengan kemampuan. Wa sujudu a'dhamu arkanis salat.
Dan sujud itu merupakan rukun sholat yang paling a'zam, paling tertinggi, yang paling agung, paling penting. Jadi rukun sholat ada berapa? Kemarin 14 ya nanti. Rukun sholat ada berapa? 14. Yang paling penting adalah sujud. Nah, dari 14 tadi. Nah, karena apa? Sebabnya Rasulullah mengatakan, aqrabu mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Aqrabu mayakun, yaitu keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Rabb Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan sujud. Jadi manusia itu yang keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pada waktu dia sujud. Maka apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fajtahidu fihi du'a. Maka berbanyaklah di dalam sujud tadi dalam doa, perbanyak doa. Nah, jadi yang afdal kita sujud itu membacanya 3 kali, setelah 3 kali ditambah doa. Doa-doa ya, doa apa yang kita inginkan. Nah, Rasulullah mengatakan fajtahidu fihi doa. Maka bersemangatlah bersungguh-sungguhnya dalam sujud tadi untuk berdoa. Tapi doanya kalau misalnya ngambil dari Al-Qur'an itu dirubah ya. Dirubah misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Dalam Al-Qur'an misalnya apa? Rabbana ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dirubah menjadi Allahumma atina fid dunya hasanah seperti itu. Rabbananya diganti Allahumma. Kalau misalnya doa itu kita ambil dari Al-Qur'an. Baik. Fal afdal al-ahwal halun yakunu abdu fiha aqrab ila Allah. Maka keadaan yang paling afdal adalah di mana suatu keadaan itu seorang hamba sangat dekat kepada Allah. Keadaan kita yang paling afdal adalah keadaan pada waktu kita dekat. Semakin kita dekat pada Allah berarti kita dalam keadaan semakin mulia. Dan salah satu keadaan itu adalah sujud. Pada waktu sujud, maka Rasulullah menyarankan kepada kita apa? Fajtahidu fihi doa, kita untuk bersemangat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jam berapa? Adit? Sudah isya belum? Masih ada waktu? Baik. Baik. Nah, di sini saya sampaikan beberapa faedah tentang permasalahan tadi. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa sujud itu apa? 7 anggota badan itu harus apa? Harus menyentuh apa? Menyentuh yubasir maudhi'us sujud ya. Menyentuh bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Nah, maka perlu kita ketahui tentang apa? Al-hawail. Al-hawail itu pembatas ya, pembatas dalam sholat. Artinya apa? Kita kadang-kadang sholat dengan sajadah ya, sholat dengan tikar atau sholat dengan karpet seperti ini. Bagaimana hukumnya? Ada orang mengatakan tidak boleh pakai sajadah, tidak boleh pakai karpet karena apa? Harus bersentuhan langsung. Nah, apakah benar seperti itu? Maka perlu diketahui bahwa al-hawail atau pembatas seseorang dalam sholat itu ada 3, salatah, terbagi menjadi 3 aksam, macam. Yang pertama adalah qismun min a'dha'il jisim, perantara atau penghalang dari anggota sujud yang termasuk dari anggota badan. Nah, yang menghalangi anggota sujud yang 7 tadi ya, 7 anggota sujud itu tidak bisa bersentuhan langsung dengan bumi. Yang pertama, kalau yang menghalangi itu adalah anggota badan. Anggota badan. Misalnya apa? Tangan. Ya, telapak tangan kita letakkan di depan atau kita bersujud di misalnya di atas telapak tangan ini ya. Seperti itu. Maka ini haram. La yujzi as-sujud. Ini tidak boleh dan tidak sah sujudnya. Kalau kita sujud panas misalnya,
misalnya di lapangan atau di padang pasir, kita panas, terus kemudian kita tutup dahi kita dengan telapak tangan. Seperti itu tidak sah. Nah, karena berarti nanti kurang ya. Yang nyentuh tangan dan dahi tidak nyentuh. Berarti cuma 6. Baik, ini tidak boleh. Kalau tadi telapak tangan tadi termasuk anggota sujud. Tidak boleh menghalangi. Termasuk anggota badan dan anggota sujud tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah kismun min ghairi a'dha'il jism. Penghalang yang bukan merupakan anggota badan. Muttasilan bil musolli, yang bukan anggota badan, tetapi penghalang tadi muttasil. Muttasil itu bersambung dengan orang yang sholat. Seperti apa? Seperti misalnya kalau ada orang imamah ya, pakai imamah, tahu kan? Imamah tahu ya, yang pakai sorban tapi yang panjang. Nah, ini kan muttasil ya, berarti dia pakai sorban nempel di kepalanya. Kemudian dia sholat, kemudian sorbannya itu dia letakkan di tempat sujudnya. Nah, maka hukumnya seperti makruh. Hukumnya makruh. Tidak dibenci. Illa min hajah. Diperbolehkan dalam keadaan hajah. Hajah itu dalam keadaan kebutuhan. Dalam keadaan sangat panas. Misalnya. Boleh. Tapi kalau dalam keadaan normal, itu hukumnya makruh. Karena benda itu muttasil. Muttasil itu menempel langsung dengan tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah an yakunu munfasilan. Bahwa benda yang menghalangi kita itu munfasil. Munfasil itu terpisah. Terpisah itu seperti karpet ya. Karpet itu kan terpisah dari tubuh kita. Sajadah. Seperti itu terpisah. Maka seperti itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Tidak mengapa ya. Tidak berpengaruh terhadap sujud. Ya, tapi ya juga diperhatikan ya, mungkin yang gambar, dalam sisi gambar ya. Kalau kita misalnya pakai sajadah atau milih karpet atau tikar, itu yang tidak bergambar atau yang tidak menghilangkan konsentrasi kekhusyukan sholat kita. Kan kita pada waktu sholat itu melihat ke arah sujud ya. Mungkin kalau gambar-gambar dan tulisan-tulisan bisa mengganggu. Maka dipilih yang polos seperti itu. Tapi pada asalnya tidak mengapa ya, tidak mengapa selama benda tadi munfasil. Munfasil itu terpisah. Jadi kalau imamah kan menempel. Kalau sajadah kan terpisah ya. Kita jereng terpisah dari tubuh kita. Nah, seperti itu boleh. Rasulullah SAW juga dalam hadis disebutkan sholat pakai hasir. Sholat bahkan di atas firos, di atas kasur. Nah, seperti itu. Sholat malam di atas firos, di atas hasir, tikar, dan yang lain-lain. Nah, ini 3 macam bentuk penghalang yang menghalangi 7 anggota badan dan perincian hukumnya. Nah, baik. Insya Allah sampai di sini pembahasan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Atau sebelum kita tutup, ada yang kurang jelas dari penjelasan kita? Silahkan, ada pertanyaan. Sir itu artinya seperti kita membaca zikir itu, subhana rabbiyal a'la. Artinya berbunyi tapi tidak jahar. Ada iya, artinya ada gerakan lisan ya. Bukan di batin, bukan dalam hati, tapi tetap ada gerakan lisan, tapi tidak sampai bersuara keras. Tidak sampai terdengar oleh samping kita. Tidak boleh terdengar orang yang berada di samping kita. Kita boleh membaca, hanya kita yang mendengar. Setiap sujud.
Dan kalau ada orang yang mengkhususkan, malah kalau ada sebagian orang yang mengkhususkan ya sujud sebelum sujud terakhir itu berdoa seperti itu malah tidak ada tuntunannya. Jadi kadang-kadang kita melihat pas sujud sebelum salam itu lama sekali. Sujud yang lain biasa, misalnya 1 menit. Sujud sebelum salam 5 menit. Seperti itu malah seperti itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah itu sunnahnya itu sama antara ruku dan sujud itu sama. Nah, antara ruku dan sujud itu sama kecuali bacaan rakaat pertama dengan yang kedua lebih panjang yang pertama, kemudian ruku yang pertama dan kedua, selainnya sama. Diseimbangkan. Nah, seperti itu yang sunnah ya. Wallahu ta'ala bishawab. Memungkuk dikit ya, mungkuk. Lebih baik ya dihindari. Ada kalau kita kalau misalnya sering ya ketemu sama para ulama itu, kadang-kadang kita terbawa waktu salaman itu, kita memungkuk itu di istilahnya ya diingatkan, nggak usah kayak gitu. Jadi ya lebih baik dihindari. Misalnya menganggukkan kepala saja, punggungnya tidak usah sambil ditungkukkan. Ya walaupun tidak sampai misalnya dalam keharaman, artinya kita menjaga satu dari apa. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Baik, nah, insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.